wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih udah mampir lagi di channel aku. Dan kali ini aku bakal bahas sedikit mengenai kata yang mungkin teman-teman sudah sering banget dengar, yaitu APBN. APBN ini adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ya. Jadi sama seperti kita punya pendapatan dan ada juga belanja ya. Pendapatan kita mungkin biasanya dari gaji ataupun hasil usaha, kemudian belanja kita biasanya untuk misalnya keperluan dapur, untuk makan, untuk biaya pendidikan, biaya transportasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, gimana dengan pendapatan dan belanjanya negara ya? Dari mana aja sih sumber-sumber pendapatan negara dan kemana aja belanjanya atau alokasinya? Ya, jadi untuk video kali ini aku bakal menjabarkan mengenai sumber-sumber dari APBN itu sendiri. Yuk, langsung aja kita masuk ke video sumber-sumber APBN. Oke teman-teman, kita mulai dulu dari sumber atau pendapatan dari APBN itu sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, sumber dari pendapatan negara secara garis besar dibagi atas 3. Yang pertama yaitu penerimaan perpajakan, yang kedua penerimaan negara bukan pajak, dan yang ketiga adalah penerimaan hibah. Nah, teman-teman, di sini kita akan menjabarkan satu persatu dari ketiga sumber pendapatan APBN ini. Oke, jadi untuk penerimaan perpajakan sendiri secara garis besar dibagi atas 2 jenis penerimaan perpajakan. Yang pertama yaitu pendapatan pajak dalam negeri. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan pajak perdagangan internasional. Nah, untuk pendapatan pajak dalam negeri sendiri dibagi lagi secara garis besar menjadi 4 jenis pendapatan pajak dalam negeri. Yang pertama yaitu pendapatan pajak penghasilan. Nah, ini tentunya teman-teman udah tahu ya kalau kalian yang bekerja di suatu perusahaan ataupun instansi pemerintahan itu akan ada potongan pajak penghasilan apabila nominal penghasilan tahunan teman-teman itu sudah mencapai angka wajib pajak ya. Demikian juga untuk badan usaha ataupun perusahaan akan dikenakan pajak atas penghasilannya. Kemudian yang kedua ada PPN barang mewah atau pajak pertambahan nilai barang mewah ya. Jadi kalau teman-teman kita membeli barang-barang mewah yang sudah dikategorikan oleh negara ya, ini ada turunan aturannya lagi. Nah, itu ada beberapa jenis barang yang tergolong barang mewah yang kalau kita belinya itu sudah dikenakan pajak. Itu yang menjadi salah satu penerimaan perpajakan untuk APBN. Oke, yang ketiga adalah PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nah, teman-teman yang punya properti, rumah ataupun toko dan sebagainya itu pasti tahu dengan PBB ya, yang setiap tahunnya kita bayar. Itu adalah salah satu sumber dari APBN. Oke, kemudian penerimaan pajak terakhir untuk APBN yaitu dari pajak cukai. Cukai ini merupakan pungutan yang dikenakan oleh barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik sendiri. Ya, jadi untuk beberapa barang pemerintah mengenakan pungutan cukai dalam penjualannya ya. Nah, ini kenapa? Karena barang-barang yang kena cukai itu merupakan barang-barang tertentu yang memiliki sifat untuk dikonsumsi tetapi perlu untuk dikendalikan dan diawasi peredarannya karena pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif kepada masyarakat atau lingkungan hidup. Nah, contoh yang paling jelas nih untuk pendapatan cukai yaitu dari minuman beralkohol dan rokok. Nah, itu tadi 4 pajak utama yang berasal dari dalam negeri yang merupakan penerimaan pajak untuk APBN. Nah, berikutnya kita lihat pendapatan pajak yang berasal dari perdagangan internasional. Jadi secara garis besarnya dibagi atas 2 yaitu pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Ya, jadi untuk pendapatan bea masuk ini adalah semua pungutan-pungutan pajak yang dikenakan kepada barang-barang impor. Ya, barang-barang yang masuk ke Indonesia itu dikenakan pajak. Itu yang menjadi pendapatan
untuk APBN kita. Nah, kemudian yang satunya lagi pendapatan bea keluar. Pendapatan bea keluar ini merupakan pungutan pajak yang diberikan kepada barang-barang yang diekspor keluar ya dari Indonesia, diekspor ke negara lain ya. Sebelum melakukan ekspor, produk-produk tersebut harus terlebih dahulu membayar bea keluar untuk sebagai pendapatan penerimaan perpajakan untuk APBN. Oke teman-teman, itu tadi sumber-sumber APBN yang merupakan dari penerimaan pajak. Nah selain itu ada juga yang namanya penerimaan negara bukan pajak. Ya bisa kita katakan bahwa pajak memang merupakan sumber APBN terbesar ya. Tetapi ada juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang juga memiliki kontribusi yang besar terhadap APBN kita. Oke, nah secara garis besar PNBP ini dibagi atas 4, yaitu yang pertama, pendapatan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan, kemudian pendapatan badan pelayanan umum, dan pendapatan PNBP lainnya. Oke, nah teman-teman mungkin ada yang bingung ya, apa sih bedanya pendapatan yang dari pajak dengan pendapatan atau penerimaan negara yang bukan dari pajak ya. Jadi secara umum perbedaannya yaitu penerimaan dari perpajakan itu dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak dan disetorkan dan dibayarkan ke kantor pajak ya. Mungkin teman-teman juga udah sering melakukan hal tersebut. Nah, kalau penerimaan negara bukan pajak itu dikelola oleh masing-masing instansi atau lembaga atau kementerian yang diatur dalam undang-undang. Jadi penyetorannya bukan ke kantor pajak ya. Nah, perbedaannya lagi, mereka yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, baik itu PPh, PPN, PBB, ataupun Bea Cukai disebut dengan wajib pajak. Sedangkan mereka yang mempunyai kewajiban untuk membayar penerimaan negara bukan pajak disebut sebagai wajib bayar. Nah, kemudian instansi-instansi yang memiliki tanggung jawab untuk menerima penerimaan PNBP ini kemudian akan menyetorkan PNBP tersebut ke kas negara. Penyetorannya sendiri dilaporkan oleh instansi tersebut kepada Menteri Keuangan dan pelaporannya tertuang dalam bentuk laporan realisasi PNBP triwulan. Kalau Direktorat Jenderal Pajak sendiri jelas ya berada di bawah Kementerian Keuangan. Jadi tentu saja penerimaan pajak akan dilaporkan kepada Menteri Keuangan. Ternyata PNBP juga sama, ujung-ujungnya juga akan dilaporkan kepada Menteri Keuangan. Jadi akan tetap bersatu di dalam satu kas negara. Kemudian jenis PNBP yang pertama yaitu pendapatan sumber daya alam ya. Pendapatan sumber daya alam ini contohnya ya yang dibayar oleh perusahaan minyak dan gas saat beroperasi ataupun sebelum beroperasi. Jadi perusahaan minyak dan gas itu harus membayarkan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Oke ya, contohnya lagi yang kedua, bukan contohnya ya, maksudnya klasifikasi yang kedua yaitu pendapatan sumber daya alam non minyak dan gas bumi ya. Pendapatan sumber daya alam yang non minyak dan gas bumi contohnya nih misalnya pendapatan dari sektor perikanan ya. Nah, pendapatan yang seperti ini misalnya contohnya sebelum kapal perusahaan penangkapan ikan mau berlayar, dia harus membayarkan PNBP kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Oke, contohnya yang seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian PNBP yang kedua yaitu dari pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan ya. Ini adalah maksudnya perolehan yang sah dari penyertaan modal negara kepada BUMN yang dikelola secara korporasi ya. Jadi ini maksudnya keuntungan atau laba profit yang didapatkan oleh negara dari BUMN ya, dari saham negara di dalam BUMN ya. Ini menjadi pemasukan negara dalam APBN juga. Nah, oke, berikutnya ada pendapatan Badan Pelayanan Umum ya. Pendapatan Badan Pelayanan Umum ini adalah pendapatan dari instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung berupa penyediaan barang ataupun jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan ya. Nah, di sini maksudnya ada beberapa badan pelayanan umum yang diadakan oleh pemerintah yang memang memungut biaya
dalam pelayanannya. Nah, biaya-biaya yang dipungut itu tidak dengan mengutamakan profit, tetapi yang dibayarkan itu tetap akan dimasukkan ke kas negara atau untuk APBN. Contohnya saja pelayanan di rumah sakit umum pemerintah atau pelayanan di perguruan tinggi negeri. Teman-teman yang menggunakan fasilitas di rumah sakit umum pemerintah ataupun yang mungkin belajar di perguruan tinggi negeri tentunya membayar sejumlah biaya ya. Biaya tersebutlah yang disebut pendapatan badan pelayanan umum dan akhirnya akan disetor ke kas negara menjadi APBN. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pendapatan PNBP lainnya. Ya, pendapatan penerimaan negara bukan pajak lainnya itu contohnya dari penjualan aset negara. Nah, oke teman-teman, tadi kita udah lihat penerimaan perpajakan, kemudian penerimaan negara bukan pajak yang merupakan sumber-sumber APBN. Nah, ada satu kategori lagi sumber APBN yaitu penerimaan hibah ya. Jadi hibah ini adalah penerimaan yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, contohnya seperti PBB ya, atau misalnya lembaga-lembaga internasional yang punya concern ke bidang-bidang tertentu, kemudian dari pemerintah negara asing, kemudian badan atau lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun barang atau jasa. Ya, termasuk juga tenaga-tenaga ahli atau pelatihan yang diberikan oleh baik pemerintah atau lembaga asing maupun pemerintah atau lembaga dalam negeri yang tidak perlu dibayarkan kembali. Nah, biasanya nih ya, hibah yang diberikan oleh pemerintah negara asing ataupun lembaga asing ataupun badan atau lembaga perorangan dalam negeri itu biasanya diberikan kalau misalnya di negara tersebut terjadi bencana, atau misalnya kayak sekarang sedang masih dalam pandemi COVID-19 ya, negara saling bantu-membantu memberikan hibah. Nah, kemudian misalnya juga kalau ada lembaga internasional atau lembaga nasional yang mempunyai concern di bidang-bidang tertentu, kemudian membantu kas negara khusus untuk concern pada bidang tersebut ya. Itu contoh-contoh dari penerimaan hibah. Nah teman-teman, itu tadi sumber-sumber APBN yang tentunya sesuai dengan yang dijabarkan di dalam undang-undang ya teman-teman. Oke teman-teman semua, tetap semangat untuk selalu menggali ilmu, tetap semangat untuk selalu mencari tahu apa aja yang teman-teman suka atau mungkin passion teman-teman ya. Karena tentunya ilmu itu tidak pernah tidak berguna atau tidak pernah sia-sia ya. Oke teman-teman semua, tetap semangat, terima kasih, dan jangan lupa di subscribe dan di share kalau bermanfaat, dan jangan lupa di like. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.